pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi seluruh keluarga besar SKBB, bahkan bersama-sama dengan kita juga para kerabat dan sahabatku yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Engkau yang telah membangunkan kami, Engkau yang telah membuat kami masih bisa menikmati pagi ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini Tuhan juga akan menyertai kami dan mampukan kami untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin menikmati firman-Mu. Amin. Anak-anakku, sahabat dan kerabatku, firman Tuhan pada hari ini berjudul dipisahkan dari yang jahat. Ya, kita akan membaca Kejadian pasal 19. Kejadian pasal 19 ayat yang ke-15 dan 16. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Kita tahu ini adalah peristiwa ketika Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Kota yang penuh dengan segala percabulan, penuh dengan segala kejahatan, tindak kriminal yang semau-maunya, tidak ada hukum di sana. Nah, disitulah Lot tinggal. Mengapa Lot bisa tinggal di situ? Lot memilih untuk di situ. Mengapa Lot bisa memilih tempat itu? Ketika terjadi perselisihan ya antara para gembala Abram dengan Lot, waktu mereka masih tinggal bersama, paman Abram dengan keponakannya Lot tinggal bersama, dan kedua-duanya diberkati Tuhan. Bertambah banyak hewan ternaknya, berarti bertambah banyak hamba-hambanya, karyawannya. Ya, mereka berebutan lahan padang rumput untuk hewan ternak makan. Mereka berebutan sumur mata air yang ditemukan di padang gurun. Nah, sebab itulah Abram tidak mau bertengkar dengan keponakannya. Dia mengalah, dia menyuruh Lot memilih lebih dulu. Mau yang mana? Mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke depan atau ke belakang. Dan Lot melihat bahwa ada satu lembah, ya. Bagaimana lembah itu begitu subur kelihatannya, begitu luar biasa. Dan lembah yang dipilih itu adalah tempat di mana terletak kota Sodom dan Gomora.
Saudara, anak-anakku yang Tuhan kasihi, para kerabat dan sahabatku, lihatlah bagaimana Lot telah salah memilih. Kenapa? Karena Lot memilih berdasarkan keinginan matanya. Karena Lot memilih berdasarkan keinginan dagingnya. Bukankah kita seringkali begitu? Kita berdoa, kita meminta, bahkan kita penuh dengan segala keinginan dan cita-cita hanya untuk kebutuhan daging. Kita nggak bertanya sama Tuhan, kita nggak berdoa minta petunjuk Tuhan, kita tidak mengutamakan Tuhan. Ya, di dalam dunia pendidikan saya seringkali sedih. Banyak anak-anak, bahkan juga orang tua, memilih sekolah bukan berdasarkan iman. Ya, saudaraku, memilih sekolah terutama ya berdasarkan gratis apa enggak, atau berdasarkan apa? Ranking. Wah, kalau di sekolah itu juara-juara semua. Ini salah besar. Saya mengucap syukur waktu papa saya jatuh miskin, mami saya juga tidak bisa mencari uang. Kami satu keluarga ini 6 saudara. Tetapi papa dan mami saya tetap mengambil keputusan sekolahkan kami di sekolah Kristen. Kenapa? Supaya imannya terjaga, supaya imannya bisa bertumbuh dengan baik. Saudaraku, anak-anak yang Tuhan kasihi, para kerabatku, meskipun kami gak punya uang, kami harus memohon, ada keringanan, bahkan sering kali menunggak uang sekolah. Tapi seperti itulah. Beda sama sekarang. Banyak anak memilih sekolah karena ikut teman. Enak banyak teman di sana. Nggak penting soal iman. Ini sangat salah ya. Seperti Lot. Yang penting dilihat, oh subur ini tanahnya, hewan-hewannya bisa makan banyak. Dia nggak cari tahu siapa aja yang tinggal di Sodom dan Gomora. Orang-orangnya seperti apa? Ternyata orang-orang di Sodom dan Gomora adalah orang-orang yang sangat jahat, tidak takut kepada Tuhan. Ya, mereka berbuat cabul, mereka berbuat semaunya, berbuat jahat, mereka nggak peduli kepada Tuhan. Apa yang mereka kehendaki itu yang mereka lakukan. Oleh sebab itulah Tuhan menjadi murka dan Tuhan ingin menghancurkan Sodom dan Gomora. Ketika Tuhan ingin menghancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan ingat akan apa permintaannya Abraham. Bagaimana Abraham meminta karena dia ingat ya ada keponakannya di sana. Dan Tuhan ingat itu. Tetapi tadi waktu kita baca ayat yang tadi dikatakan ayat yang ke-16, ketika ia berlambat-lambat, Lot tetap berlambat-lambat. Ya, padahal ayat yang ke-15 dikatakan supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Malaikat utusan Tuhan datang untuk menyelamatkan Lot sekeluarga untuk keluar dari kota itu supaya dia tidak ikut dimusnahkan. Ya. Tetapi Lot berlambat-lambat. Anak-anakku, sahabat dan kerabatku, seringkali kita merasa nyaman di satu tempat, meskipun di satu situasi, satu kondisi, meskipun di situ orang-orang tidak takut Tuhan. Entah di dalam persahabatan, pergaulan, anak-anak, engkau senang bergaul dengan teman-teman yang tidak takut Tuhan. Ya, orang tuamu menasihati engkau tidak peduli, gurumu menasihati engkau tidak peduli karena engkau merasa cocok. Dan Tuhan masih berbelas kasihan kepada Lot. Ya, Tuhan masih mengutus
utusannya untuk membawa Lot keluar, memperingatkan Lot. Katanya supaya engkau jangan mati lenyap. Lihatin ya, Tuhan masih penuh dengan kasih. Lalu ayat yang ke-16 dikatakan Lot itu berlambat-lambat gitu, sengaja lambat-lambat karena dia masih betah, dia nggak percaya bahwa itu akan dihancurkan. Dia masih ingin tinggal di situ. Tapi utusan Tuhan ini adalah malaikat Tuhan sendiri dengan cekatan menarik tangannya, ya, tangan istrinya Lot dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lihat, ada kata-kata yang begitu tegas. Sebab Tuhan mengasihani dia. Meskipun Lot tidak peduli kepada peringatan Tuhan, tetapi Tuhan masih mengasihinya. Lalu kedua orang itu menuntutnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Anak-anakku, sahabat dan kerabatku, apakah kita seperti Lot? Yang seringkali dalam hidup kita memilih apa yang enak buat daging kita. Apa yang senang, yang penting saya senang. Enggak usah peduliin Tuhan. Ya, tidak usah pedulikan nasihat orang tua. Enggak usah pedulikan nasihat guru. Yang penting apa yang saya mau lakukan, saya lakukan. Anak-anakku, saudaraku, dan sahabatku yang Tuhan kasihi. Ada banyak cara Tuhan berbicara kepada kita. Ya, anak-anak, Tuhan berbicara lewat orang tua, lewat gurumu, saudaraku, kerabatku, para dewasa. Tuhan berbicara lewat apa? Lewat firman-Nya yang kita dengar, lewat termasuk sarapan sorgawi, di gereja, di YouTube. Ada banyak berita, bahkan kejadian-kejadian alam, kejadian-kejadian di sekitar kita. Itu juga bisa merupakan cara Tuhan berbicara kepada kita, memperingati kita supaya kita tidak menjadi orang yang tidak takut kepada Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita mau belajar. Jangan kita seperti Lot, ya. Saya ingat papa saya suka bilang begini, kalau kami ini waktu masih kecil kalau disuruh apa-apa gak langsung jalan. Disuruh mandi gak langsung mandi. Disuruh bikin PR gak langsung bikin PR. Papa saya bilang gini, kalau disuruh apa-apa jangan tarsok. Artinya entar besok gitu ya. Artinya tidak dijalankan. Apa yang orang tua suruh mandi, ayo cepet mandi. Karena orang tuamu bukan kurang kerjaan nyuruh kamu mandi. Karena udah tahu waktunya kamu mandi. Orang tuamu bukan kurang kerjaan nyuruh kamu sekolah, suruh bikin PR, suruh belajar. Supaya kamu menjadi orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang baik dan benar. Ya. Guru-gurumu, para pendeta, para hamba Tuhan mengingatkan. Bahkan Roh Kudus sendiri, firman Tuhan berbicara kepada kita. Diingatkan supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Jangan berdoa hanya rutinitas, membaca Alkitab hanya rutinitas. Tetapi biarlah kita mau menjadikan saat kita berdoa, saat kita membaca firman Tuhan, itu merupakan saat berdua dengan Tuhan. Waktu menikmati sarapan sorgawi, menikmati khotbah-khotbah, ya, renungan-renungan singkat yang begitu banyak kita bisa peroleh, dengarkan di media sosial. Biarlah itu menjadi waktu kita berdua dengan Tuhan. Jangan hanya sambil lalu, karena itu merupakan pesan-pesan Tuhan. Waktunya kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Orang jahat bertambah jahat, ya. Orang yang tamak bertambah tamak, tetapi orang yang cinta Tuhan, biarlah menjadi bertambah-tambah cinta Tuhan. Anak-anakku, kerabat dan sahabatku, waktunya Tuhan ingin menyelamatkan kita. Dia mengasihani kita karena Dia tidak mau kita binasa. Jangan abaikan peringatannya. Peringatannya, tegurannya merupakan bukti kasihnya kepada kita. Mari kita tidak buang-buang waktu, jangan berlambat-lambat.
Kita memang dipisahkan dari yang jahat. Supaya apa? Kita tidak terbawa-bawa dalam kejahatan orang lain. Kita tidak meniru perbuatan yang jahat. Karena firman Tuhan berkata pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Kalau kamu bergaul dengan anak-anak yang ngomongannya suka ngomong kotor. Kalau kamu bergaul dengan anak-anak yang kerjanya hanya main game saja. Lama-kelamaan kamu juga begitu. Yang demennya bolos, malas bikin PR, suka nyontek. Ya lama-kelamaan kamu juga begitu. Mari, hiduplah takut kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih. Karena Tuhan sangat mengasihani kami. Tuhan tidak ingin kami binasa. Ya Tuhan, tolong kami. Melalui Roh Kudus-Mu, biarlah suara-Mu boleh kami dengar dan kami boleh taati. Biarlah ya Tuhan, apa yang menjadi peringatan-Mu kami tidak abaikan, kami tidak anggap remeh. Dan tolong kami untuk hidup di dalam takut kepada Tuhan. Mari ya Tuhan, ampuni kami. Kami tidak mau binasa. Kami tidak mau binasa. Selamatkan kami. Selamatkan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.